tiba-tiba sesama anak kecil umur 3-4 tahun teriak-teriak, Muhammad dicuri orang, Muhammad dicuri orang, Muhammad dicuri. Ternyata Rasulullah SAW ada di satu tempat segar bugar, tidak ada apa-apa. Cuma kemudian beliau bercerita bahwa tadi ada yang datang, kemudian memberikan tanda. Ketika masuk kuburan apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada yang menyebut assalamualaikum ya ahlal diyar. Fa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah saya akan nyusul kalian. Ibu berani ngomong begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini biasa. Apa kabar semuanya? Hari ini hari Minggu kita takdim. Karena hari ini di Masjidil Muhajirin akan ada acara Maulid Nabi. Nanti saksikan videonya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muta'al al-munazzahi 'ala syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-haram min al-halal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tusliqul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi tahharahu Allah zahiran wa batinan wa wasafahu fawqa ma yuqal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil hududi wal asar. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah hari ini di masjid ini yang kedua sepertinya saya hadir di depan ibu-ibu dan bapak-bapak dalam sebuah momen yang insya Allah merupakan ibadah kepada Allah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berkebetulan dengan acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah tanggal 23 Rabiul Awal. Ya, tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Nuansanya masih nuansa Maulid. Ya, nuansa Maulid. Kalau di kampung dulu namanya Maulud, Muludan. Ya, di kampung Maulud atau Muludan. Nah, di sini lebih dikenal dengan Maulid. Anak-anak muda suka ngucapin milad. Apa tuh bedanya? Milad, Maulud, Maulid. Nah, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Ya tentunya beda harokat, beda makna. Tapi dari fi'il madhi yang sama, walada. Ya, walada yang masdarnya kemudian berbeda. Kalau maulud itu adalah yang dilahirkan. Ya, maulud itu yang dilahirkan, yaitu bayinya. Namanya maulud. Kalau maulid itu kelahiran, ya kelahiran. Kalau milad sering disebut dengan hari kelahiran, tapi biasanya disebut untuk orang biasa-biasa saja.
Ya selamat milad ya gitu kan. Barakallahu fi umri gitu biasanya. Yang supaya kelihatan islami padahal sama dengan ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya, supaya kelihatan orang masjid. Barakallahu fi umrik. Selamat milad ya, padahal mah sama hari ulang tahun ya. Ya sama. Kita kan cuma main-mainin kata, main-mainin bahasa sehingga seolah-olah jadi keren gitu. Anak laki-laki datang ke rumah perempuan, kalau dulu namanya pacaran, sekarang nyebutnya dengan kamu kemana? Ta'aruf. Ta'aruf. Padahal pacaran oke. Pacaran juga tapi ta'aruf. Cuma bedanya kalau ta'aruf bonceng motor bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pacaran pakai bismillah. Ya. Kalau bismillah langsung khitbah, langsung lamar, terus jadi gitu ya. Pakai bismillah. Nah, di mau pacaran pakai bismillah. Kemana ta'aruf? Kelihatannya keren banget padahal sama-sama setan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin-hadirat rahimakumullah. Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah peringatan yang oleh kita dijadikan satu momen sebagai pembuktian cinta kita kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin membuktikan kalau kita ini cinta. Karena cinta, maka kita mengadakan peringatan. Peringatannya namanya Maulid. Cuma yakin kalau sekedar memperingati tetapi kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan, tidak mengikuti apa yang dicontohkan, kayaknya kurang maksimal. Cinta kitanya yang kurang maksimal. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin-hadirat rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana sisi-sisi kehidupan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak bukti kita cinta ya kita tahulah bagaimana sejarahnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu sosok pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin umat, pemimpin dunia. Yang oleh masih jalan anggrek 2. Tadi pakai map tapi alhamdulillah saya yakin masjidnya ini. Tapi begitu melihat map kok larinya ke At-Taqwa sana. Mapnya nyasar. Iya, larinya ke At-Taqwa berarti salah. Yakin salah ini. Begitu salah jalan lagi. Dilarikannya pulang ke rumah lah. Pulang ke rumah. Makanya saya nelpon. Padahal yakin, saya kayaknya yakin di sini. Makanya netizen, itu masjid yang dulu saya pernah ke sana kan? Iya, iya, pasti udah, gak usah pakai map. Pinteran nggak pakai map. Jadi ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Seorang pemimpin dunia, pemimpin umat yang kepemimpinannya berlangsung dari zaman ke zaman sampai hari kiamat. Bahkan nanti ketika kita ada di Yaumil Qiyamah, ketika kita disibukkan dengan panasnya sinar matahari yang menyorot 4 meter di atas kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kita andalkan kepemimpinannya. Siapa dia? Ternyata beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Cabang bayi yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di perut ibu umurnya 2 bulan. Yang paling masyhur umur 2 bulan orang tua bapaknya wafat. Ada yang menyebut ketika Rasul umur 2 tahun bapaknya baru wafat. Umur 2 bulan yang paling masyhur. Yang paling masyhur umur 2 bulan ada di rahim ibunya, bapaknya wafat. Dalam sejarah disebut bapaknya umurnya kurang lebih 18 tahun. Kurang lebih 18 tahun. Ada yang menyebut 26 tahun. Mati muda.
Ketika disuruh diminta tolong oleh bapaknya Abdul Muttalib, Abdullah, tolong ambilkan buah-buahan untuk perdagangan kita ke Madinah. Berangkat ke Madinah, pulangnya mampir ke Abwa karena capek, ke rumah saudaranya. Di situ beliau wafat. 2 bulan masih di kandungan ibunya. Beliau wafat. Ketika beliau lahir dalam keadaan tidak punya ayah, yatim. Tinggalnya di mana ibunya, Bu? Apakah Abdullah udah punya rumah seperti kita di sektor 5 gitu? Tinggalnya di rumah Abu Thalib, numpang di rumah Abu Thalib. Ketika lahir, beliau tidak pernah melihat sosok ayahnya seperti apa. Setelah disusui oleh ibunya 7 hari lamanya, lalu disusui beliau oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah? Budaknya Abu Lahab. 7 hari disusui oleh ibunya. Biasalah kalau orang melahirkan kan air susunya keluar. Disusui oleh ibunya. Ada yang menyebut 4 hari, ada yang menyebut 7 hari. Paling masyhur 7 hari. Lalu disusui oleh Suwaibah. Suwaibah adalah budak pamannya, namanya Abu Lahab. Pada saat lahir, Pak, itu yang nungguin Suwaibah. Nungguin Suwaibah. Begitu lahir anaknya, anak Siti Aminah lahir, Suwaibah langsung buru-buru pulang lapor pada tuannya. Tuan, ponakanmu udah lahir. Ponakanmu udah lahir. Abu Lahab senangnya bukan main, Pak. Abu Lahab senangnya bukan main. Saking senangnya Abu Lahab, saking senangnya, itu Suwaibah langsung dimerdekakan. Kabar gembira telah datang, aku merdekakan kamu. Itu sebabnya maka ketika Abu Lahab itu senangnya bukan main dengan kelahiran Nabi, lalu memerdekakan Suwaibah, setiap hari Senin Abu Lahab dapat dispensasi dari api neraka. Abu Lahab masuk neraka, bahasanya. Abu Lahab masuk neraka. Cuma setiap hari Senin, lantaran Abu Lahab itu gembira dengan kelahiran ponakannya yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kasih dispensasi untuk dia cuti sehari. Hari Senin, setiap hari Senin. Saking gembiranya. Begitu gembira, Suwaibah kemudian dimerdekakan. Suwaibah menemani Aminah di kediaman Abu Thalib. Lalu 7 hari setelah Siti Aminah menyusui, digendong oleh Suwaibah, lalu Suwaibah menyusuinya. Yang pada saat kecil Suwaibah menyusui Rasulullah, itu bersama di dalamnya yang menyusui adalah Hamzah. Termasuk di dalamnya yang menyusui ada orang lain. Tidak lama kemudian datanglah Halimatus Sa'diyah untuk menyusui Nabi. Bayi umur 7 tahun. Lalu dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, disusui di rumah beliau. Umur 4 tahun baru kemudian balik. Dikembalikan kepada Siti Aminah. Kenapa balik? Halimatus Sa'diyah merasa ketakutan, Pak. Kejadian aneh berturut-turut ada dalam diri Halimatus Sa'diyah. Kejadian aneh pertama, Halimatus Sa'diyah itu ketika keliling, kalau zaman itu keliling untuk menjajakan ASI, siapa yang mau menyusukan bayinya. Mungkin kalau zaman sekarang mah keliling menjajakan siapa yang mau minta dicuciin pakaiannya. Kalau dulu menjajakan ASI, Suwaibah itu nggak ada yang mau menyusukan ke beliau. Kenapa? Karena Suwaibah kurus kering,
Suwaibah air susunya nggak keluar, kempes rata. Kempes rata. Suwaibah, Halimatus Sa'diyah, kempes rata. Jadi nggak ada yang mau menyusulkan bayinya kepada Halimatus Sa'diyah. Yang lain-lain udah laku, tinggal dia yang belum. Tiba-tiba ketemu dengan Suwaibah, ketemu dengan Aminah, lalu subhanallah, pertama terjadi keanehan. Tiba-tiba mekar dan ngagep itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyusukan Rasul dalam keadaan air susunya bancar. Sebuah keajaiban yang takjub. Salabah. Halimatus Sa'diyah begitu kaget dan kagum, ini bayi ada apa? Lalu saking senangnya langsung minta izin dibawa pulang. Kejadian demi kejadian yang mengagumkan terjadi pada diri Halimatus Sa'diyah. Rumahnya reot. Yang lain-lain mampu menggembalakan kambing. Keluarga Halimatus Sa'diyah itu orang miskin. Kambingnya kurus-kurus, sedikit, tidak ada yang mengeluarkan air susunya. Tetapi tiba-tiba begitu ada sosok bayi yang calon Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya kemudian makmur sedikit demi sedikit. Kambingnya mengeluarkan air susu, dijual, akhirnya kambingnya banyak. Terakhir tiba-tiba sesama anak kecil umur 3-4 tahun teriak-teriak, Muhammad dicuri orang, Muhammad dicuri orang, Muhammad dicuri. Dikisahkan Muhammad dicuri. Kalau sekarang mah ada penculikan, Muhammad diculik, rame sekali. Kemudian kaget, Halimatus Sa'diyah beserta keluarganya minta di mana? Dicari. Ternyata Rasulullah SAW ada di satu tempat segar bugar, tidak ada apa-apa. Cuma kemudian beliau bercerita bahwa tadi ada yang datang, kemudian memberikan tanda. Halimatus Sa'diyah membuka bajunya, kemudian mandi di rumah, kaget ternyata ada sebuah lambang di pundaknya. Ada sebuah lambang di tulang belikatnya. Dan lambang itu mengagetkan. Ternyata di situ tanda kenabian. An-Nabi. Tanda kenabian seperti cap. Karena kaget, takut ada apa-apa, sepakat keluarga Halimatus Sa'diyah sepakat untuk memulangkan. Ini bahaya, jangan-jangan terjadi apa-apa, nanti saya harus bertanggung jawab. Langsung dibawa, dikembalikan kepada Aminah, umur 4 tahun. Setelah dibawa ke Aminah, ke ibunya Siti Aminah, dibawalah kemudian oleh Siti Aminah untuk ziarah kubur bapaknya di Abwa, di Madinah. Dibawa ke sana untuk ziarah kubur. Itu sebabnya Bu, boleh kita ziarah kubur. Dulu Rasul kecil ziarah kubur sama ibunya. Ziarah kubur bapaknya di Abwa. Cuma kalau ziarah kubur untuk mengingat kita mati, mengingat kalau kita ini mau meninggal. Makanya ketika masuk kuburan apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada yang menyebut assalamualaikum ya ahlal diyar. Fa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah saya akan nyusul kalian. Ibu berani ngomong begitu? Assalamualaikum, insyaallah saya nyusul kalian. Untungnya bahasanya Arab kita nggak ngerti. Dan kita kan suka begitu, bahasanya Arab, kitanya gak ngerti, gembira-gembira aja. Assalamualaikum, insyaallahu bikum lahikun. Padahal, assalamualaikum, teman-teman, bapak, ma, ibu, tenang, saya nanti nyusul kalian mati sama dengan kamu. Kayaknya gak ada yang berani ngomong begitu. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, orang ziarah kubur itu
Kubur itu kan namanya kuburan, Bu. Bukan alam kubur, itu kuburan. Bukan alam kubur, itu kuburan tempat jasad. Ini kan jenggereng begini ya, Pak. Jenggereng begini kan ada jasad, ada ruh. Nanti kalau meninggal, ruhnya kan keluar, peluk. Iya, kalau orang normal tidak terjadi apa-apa, itu kan badan tubuh kita makin lelah, makin sepuh, makin loyo, mulai dari mata kabur, kuping gak kedengeran, suka begitu kan? Tangan mulai udah gak kuat ngambil setrika, udah gak kuat jalan, tangan sudah megang botol gak balik lagi. Udah mulai kan, nanti jalan mulai pelan. Itu lama-lama tubuhnya janjian sama roh. Kayaknya saya udah gak kuat ya roh, nahan kamu. Ibu, karena roh itu awet, roh itu abadi, roh itu gagah. Maka wajar kalau nenek-nenek gayanya kayak remaja. Coba nenek-nenek suka ada reuni sama teman-teman SD. Gimana kalau ketemu teman SD? Ya Allah, teman SD-nya mah keplak-keplakan lu kan mantan gua dulu. Padahal sudah itu gayanya kan yang ngomong dari dalam itu. Cuma tubuhnya mah udah begitu hehehe juga kadang. Bukan untuk takut bau, tapi tutup. Kan sudah mulai berkurang 1, 2. Itu menunjukkan tubuh itu makin turun. Tapi ruh tetap semangat, ruh tetap abadi. Begitu sudah tidak kuat, kata roh, ya udah deh, saya keluar dari tubuh kamu aja ya. Peluk. Gampangnya. Tapi aslinya kata Rasulullah sakitnya bukan main. Maka ketika orang meninggal sampai keringat keluar, mata terbelalak lihat ke sana, mulutnya mangap, itu wajar orang meninggal begitu. Orang meninggal itu matanya terbelalak, ikut karena ruh kan diambil dari bawah, terus matanya ngikutin arah ruh. Kitanya terkaget-kaget, bengong. Makanya begitu orang meninggal, mulutnya buka, matanya buka, jangan ahli neraka. Langsung memvonis ahli neraka. Setiap orang meninggal begitu. Lah kita aja datangnya belakangan karena matanya udah ditutup. Kan makanya disunahkan ketika kita melihat pertama orang meninggal, pertama ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sambil menutup matanya yang melek tadi. Tutup. Jangan nunggu sejam. 20 menit sudah diem ininya, gak bisa nutup. Makanya segera tutup. Tutup sambil inna lillahi wa ilaihi raji'un. Ininya dinaikkan ke atas, gerak. Takutnya turun lagi, diikat. Itu memang wajarnya begitu, fitrah manusia begitu. Begitu ruh keluar, ruh kan muda, jasadnya dikubur, dikuburnya di kuburan. Namanya kuburan, kata dasarnya kubur, akhirnya an menunjukkan tempat orang dikubur. Ruhnya masih ada, maka kubur, alam kubur namanya alam barzah. Apa alam barzah? Alam barzah itu dinding. Kita ada di sebelah sini namanya dunia, dia ada di sebelah sana namanya barzah. Ada dindingnya, dia ngeliatin kita gak ngeliatin dia. Maka ketika kita ke kuburan, ke makam, mengucapkan assalamualaikum ya ahlan diyar. Oh, yang arwah yang kenal kita, alhamdulillah istri saya datang. Nanti kita kemudian berdoa kepada Allah, dia bahagia sekali.
Ya bahagia sekali. Kita ada doa di mana? Karena dia akan lihat ya Allah, anak saya Masya Allah lagi ngaji. Senangnya bukan main. Yang repot kan kalau arwahnya ngeliatin, Masya Allah istri saya lagi ngapain itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin-hadirat rahimakumullah, itulah kemudian Rasulullah kecil umur 6 tahun, umur 4 tahun diajak oleh ibunya, 6 tahun diajak ibunya ke Abwa. Tapi umur ibunya tidak lama, wafat ketika Nabi Muhammad umurnya 6 tahun.